Baik, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing di rumah terlebih dahulu. Baik, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah perkembangan sistem klasifikasi. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya saja, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Sistem pengklasifikasian makhluk hidup dibagi menjadi 5, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Apakah ada dari kalian yang sudah pernah mendengar istilah-istilah yang ada di depan ini? Baik, mungkin sudah ada yang sudah pernah, ada yang juga yang belum, tapi kita bahas bersama-sama ya, mulai dari Monera. Pada awalnya, makhluk hidup itu dibedakan hanya menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan, atau bisa kita lihat di sini, plants, dan hewan, animalia. Nah, semua makhluk hidup yang memiliki dinding sel dan dapat berfotosintesis itu akan dimasukkan ke kelompok tumbuhan, dan semua makhluk hidup yang mampu berpindah tempat itu akan dikelompokkan ke dalam kelompok hewan atau animalia. Kemudian terjadi perkembangan sistem pengklasifikasian itu dan ditemukanlah bahwa ada makhluk yang tergolong ke dalam kelompok tumbuhan, tetapi dia ternyata tidak memiliki klorofil. Dan dinding selnya mengandung kitin, yaitu adalah kelompok jamur. Maka dipecahlah kelompok tumbuhan ini menjadi ada satu kelompok lagi disebut kingdom fungi atau kelompok jamur. Nah, di mana ciri-ciri dari sel tumbuhan, sel hewan, dan sel pada fungi itu selnya memiliki membran inti pada nukleus. Seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka diketahuilah bahwa ada ternyata makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, atau disebut juga dengan prokariota. Maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu kingdom Monera. Ya, kingdom Monera. Kemudian sudah terbentuklah sistem 4 kingdom, yaitu kelompok tumbuhan, kelompok hewan, kelompok jamur, dan kelompok Monera. Nah, kemudian datanglah Robert H. Whittaker. Dia menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom tersebut dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi, sehingga dikemukakanlah sistem 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, fungi, tumbuhan atau plant, dan animalia. Nah, itu dia ya. Nah, kelompok Monera, kita akan membahas kelompok Monera. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kingdom Monera. Gambar yang pertama, kita lihat di situ ada Escherichia coli, yaitu bakteri menguntungkan yang hidup di dalam usus manusia. Ini ya, bentukannya seperti ini. Kemudian yang kedua ini ada Lactobacillus casei. Bakteri ini bermanfaat untuk pembuatan keju. Ada Salmonella typhosa. Bakteri ini merugikan dan menyebabkan penyakit tifus. Dan yang ini yang terakhir gambarnya Vibrio cholera. Ini adalah jenis bakteri yang menyebabkan penyakit kolera.